Ini kenal Pak ini kan? Ini surat perintah penangkapannya. Oke? Husin Ali Muhammad. Oke? Ini surat perintah selidahnya. Jadi kita masuk ada surat perintahnya, bukan kita abal-abal. Nanti bantu sekarang ke Polres. Inilah video amatir yang direkam keluarga Johan Effendi saat berhasil meringkus Husin Ali Muhammad, salah satu komplotan mafia tanah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Husin Ali ditangkap di kontrakannya yang baru di daerah Bangka, Jakarta Selatan pada 18 Juli 2018 silam setelah diintai selama 4 bulan. Saya taruh tanam orang di sana, mengikuti siapapun yang keluar masuk dari rumah itu, kita ikuti kurang lebih berapa lama? 3-4 bulan. Saya baru mendapatkan info dari orang lapangan tentang terkait keberadaan Husin. 17 Juli 2018, jam 7 malam saya mantau, pemilik rumah pun juga tiba-tiba cerita ke saya. Oh gitu. Nah ini si Husin ini juga meminta sertifikat rumah saya juga. Nggak lama polisi datang. Jadi polisi itu hanya datang itu untuk membawa Husin. Sindikat mafia tanah merupakan kelompok yang terstruktur dan terorganisir. Kuasa hukum Johan Effendi, Arlon Sitinjak, membeberkan persekongkolan pelaku untuk menguasai rumah korban di kawasan Kemang. Bahwa Dr. Ando Johan Effendi ini adalah korban persekongkolan mafia tanah yang dilakukan oleh Husin Ali Muhammad, Halim DPO yang berperan sebagai Dr. Ando Johan Effendi, Insinyur Santoso Halim, kemudian 2 notaris. Bahwa persekongkolan itu terungkap di persidangan karena Santoso Halim ini sebagai pembeli tidak membayar uang jual beli itu kepada si penjualnya, tapi kepada orang lain, yaitu Husin Ali Muhammad. Usai menyadari telah dikelabui oleh Husin Ali, korban pun mengajukan permohonan blokir sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. Namun, tak berselang lama, pelaku Husin Ali kembali meminta pihak BPN untuk membuka blokir. Pada saat klien kami melakukan pemblokiran itu, beliau diberikan pemberitahuan pemblokiran. Akan tetapi, pada saat pencabutan blokir itu, klien kami tidak pernah diberitahukan bahwa terhadap sertifikat yang saudara blokir akan dibuka. Itu tidak pernah disampaikan tertulis maupun lisan. Itu kan sudah tanda tanya dong, kok bisa melakukan balik nama sedangkan identitasnya dari nick aja udah kelebihan 1 digit. Foto berbeda. Oh, semua identitasnya berbeda lah, tidak sama seperti Om Johan yang asli, om saya yang asli. Lalu kita blokir. Kok bisa dibuka blokir juga oleh figur ini? Kan aneh. Ya, bukan ya saya duga kuat sih ya, ada kerjasama dengan orang dalam pihak BPN. Kasus mafia tanah yang melibatkan sejumlah pihak ini nyatanya baru berhasil menghukum 1 orang pelaku. Keluarga berharap kasus ini bisa diusut tuntas sehingga tidak ada lagi korban lainnya. Rekan-rekan penyidik sudah sangat profesional menetapkan Insinyur Santoso Halim dan 2 notaris tersebut sebagai tersangka. Akan tetapi sampai sekarang perkara tersebut belum P21, masih disempurnakan oleh rekan-rekan penyidik. Kami tetap bersinergi dengan penyidik ya untuk perkara ini segera dilimpahkan untuk diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar ada efek jera bagi para pelaku ya, agar tidak semudah itu melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan banyak orang. Sementara itu, Santoso Halim yang terlibat kasus mafia tanah Johan Effendi juga diduga ikut terlibat dalam kasus pengemplang utang.
Melalui sebuah perusahaan, Santoso Halim mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Selanjutnya, ia ditengarai membuat perusahaan bangkrut kemudian membawa kabur uang debitur. Perusahaan bernama PT Inet Global Indo disebut memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Utang ratusan miliar rupiah ini tidak dibayar oleh PT Inet Global Indo. Kemudian, dua perusahaan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU. Dua perusahaan ini adalah PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power Infrastruktur yang merupakan pemberi pinjaman alias kreditur. Namun setelah ditelusuri, salah satu kreditur yakni PT Global Data Lintas Asia diduga merupakan perusahaan fiktif. Dalam perusahaan, hanya terdapat dua pemegang saham, yaitu Sulastri sebagai direktur dengan kepemilikan 60% saham dan modal awal 15 juta rupiah. Serta Sutina sebagai komisaris dengan kepemilikan saham 40% dan modal awal 10 juta rupiah. Ketika dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pemegang saham yaitu Sutina bekerja di pusat kebugaran milik Sukoco Halim di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kejanggalan-kejanggalan lainnya, PT Global Data Lintas Asia disebut memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada PT Inet Global Indo. Padahal modal kedua pemegang saham hanya 25 juta rupiah saja. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan pemberi utang atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh dua bersaudara Santoso dan Sukoco Halim. Perusahaan abal-abal ini diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang melalui mekanisme PKPU. Tak pandang status sosial, siapapun bisa menjadi korban mafia tanah mulai dari selebritas hingga pejabat negara. Siapa sajakah mereka? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.